Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau belajar tentang transpose matriks. Transpose matriks itu istilahnya itu caranya itu baris menjadi kolom. Jadi misal ada matriks dengan ordo 2x3, itu kalau ditranspose menjadi matriks ordo 3x2 atau kebalikannya. Jadi di sini contohnya ada matriks dengan anggota 412, 212, ordonya 2x3 atau 2 baris 3 kolom itu menjadi 42, 11, 22. Kok bisa? Nah, caranya 412 ini kan baris pertama. Nah, itu jadikan kolom pertama. Jadi di sini 412 baris menjadi kolom 412. Lalu baris yang kedua 212 ini menjadi kolom kedua 212. Jadi yang awalnya ordonya 2x3 menjadi 3x2. Kayak gini. Nah, notasi dari transpose matrik itu adalah A pangkat T. Sehingga di sini ada sifat-sifat dari transpose matrik, yaitu misal ada matriks A plus matriks B itu ditransposkan, itu sama dengan kayak matriks A ditranspos dahulu, matriks B ditranspos dahulu, baru nanti keduanya dijumlahkan. Jadi bisa alternatifnya A plus B ini jumlahkan dulu baru ditranspos, atau A transpos B transpos baru kalau sudah keduanya dijumlahkan. Itu nanti hasilnya akan sama karena sudah menjadi sifat-sifat dari transpose matrik. Lalu ada juga misal matriks A itu ditranspos, lalu ditranspos lagi, itu dia akan berubah menjadi nilai matriks A itu sendiri. Jadi sama sekali nggak akan berubah dari nilai matriks A. Kalau cuma ditranspos sekali, itu dia akan berubah. Tapi kalau ditranspos lagi, nah itu akan kembali menjadi nilai matriks A itu sendiri. Kayak gitu. Lalu kalau A kali B itu dikalikan, lalu hasilnya ditranspos, itu sama kayak misalnya B dulu ditranspos, lalu A itu ditranspos, keduanya dikalikan. Loh, kenapa kok enggak A dulu ditranspos, B ditranspos, A pangkat T, B pangkat T? Nah, kalau di matriks itu berbeda. Jadi ini sifatnya udah seperti ini, jadi B ditranspos dulu, baru A ditranspos, baru keduanya dikalikan, itu nanti hasilnya sama kayak A kali B dikalikan, matriksnya baru ditranspos. Kayak gitu. Lalu misal ada skalar K dikali matriks A, itu sudah dikali ya, baru setelah itu ditranspos, itu sama kayak K-nya itu diakhirkan, lalu A-nya ditranspos dahulu. Jadi A matriks A ditranspos baru dikali K. Jadi itu nanti sama kayak K dikali A baru ditranspos. Jadi dua-duanya ini nilainya akan sama. Lalu A transpos itu adalah matriks A dengan syarat matriks simetris. Itu. Jadi intinya transpos matrik itu adalah baris menjadi kolom. Kayak gitu. Kalau ditranspos 2 kali, itu nanti dia akan menjadi kembali semula. Ini juga ada sifat-sifatnya. Lalu kita akan belajar tentang inverse matrik. Nah, ini ada matriks A dikali A pangkat min 1, ini adalah notasi dari inverse matrik. Jadi min 1 ini notasi inverse matrik. A dikali A pangkat min 1 sama dengan I atau matriks identitas. Jadi matriks A dikali matriks inverse-nya matriks A itu namanya, itu akan menghasilkan matriks identitas. Nah, jadi matriks identitas itu apa? Seperti yang pembahasan yang kemarin, itu adalah diagonalnya bernilai 1, diagonal ke kanannya bernilai 1. Entah itu matriks 2x2, 3x3, 4x4, 5x5. Nah, itu semua diagonal tengahnya itu, diagonal ke kanannya itu adalah nilainya 1. Itu matriks identitas. Nah, untuk ordo 3x3, rumus inverse matriknya M pangkat min 1 sama dengan 1 per det M. Det M ini adalah determinan matriksnya dikali adjoint matriksnya dikali kofaktornya. Kemarin juga sudah belajar untuk mencari kofaktor dari minor-minor yang diketahui. Nah, sedangkan untuk matriks ordo 2x2 M pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan M dikali adjointnya matriks itu sendiri.
Nah, untuk langkah-langkah menghitung inverse, yang pertama mencari determinan matriks atau det-M-nya. Mencari kofaktor matriks melalui minor-minornya M11, M12, M13. Lalu mencari adjoint matriks, kofaktor yang ditranspos. Jadi adjoint matriks, adjoint dari matriks, yaitu kofaktor yang sudah ditranspos. Yang keempat baru mencari inverse dengan rumus di atas. Seper det-M dikali adjoint matriksnya C itu. Nah, latihannya ini contoh latihan mencari inverse ya. Cari inverse matriks berikut. Ini ada matriks A dengan ordo itu 3x3. 3 baris sama 3 kolom. Dengan anggotanya 274, 316, 508. Maka dijawab yang pertama mencari determinan matriks A. Sesuai dengan angka 1 yaitu mencari determinan matriks A. Cara 1 kalau 3x3 ini bisa pakai metode Sarus. Jadi kan metode Sarusan syaratnya harus matriksnya 3x3. Nah, ini berarti sudah memenuhi. Maka ini ditulis ulang satu matriks ini. Nah, itu kolom yang kedua, pertama dan kedua itu juga ditulis ulang di sampingnya ini. Nah, baru diagonal ke kanan itu ada 3. 3 diagonal kanan itu bernilai positif, positif, positif. Sedangkan 3 diagonal ke kiri itu bernilai negatif, negatif, negatif. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2 dikali 8 sama dengan 16. Nilainya positif 16. 7 dikali 6 itu 42. Dikali 5 itu 210. Dia positif 210. 4 dikali 3 itu 12. Dikali 0 berarti 0. Nah, ini sudah selesai. Tinggal diagonal ke kiri. Negatif. 4 dikali 1 4. Dikali 5 20. Jadi negatif 20. 2 dikali 6 itu 12, dikali 0 berarti menjadi 0. 7 dikali 3 itu 21, dikali 8 itu 168, jadi negatif 168. 226 dikurangi 188, ini semua jadi 210 ditambah 16 tambah 210 itu 226. Dikurangi 168 plus 20 itu 188. Jadi 226 dikurangi 188 hasilnya adalah 38. Jadi nilai determinan matriks A itu adalah 38. Nah, ada cara juga dengan cara minor atau teorema Laplace. Cara minor itu matriks A, determinan matriks A sama dengan ini 2 min 7 sama plus 4 itu dari mana tadi? Nah, 2, 7, 4 ini dari ini, yaitu ekspansi baris pertama. Kenapa ini 7-nya min? Karena kalau 1 itu 2 ini, baris pertama kolom 1 itu plus, baris pertama kolom kedua itu min, baris pertama kolom ketiga itu plus, jadi plus min plus, jadi plus 2, min 7 sama plus 4. Kalau kita masuk ke plus 2 ini 1608 ini dari mana? Nah, dari sini. Karena 2 ini ada di baris pertama kolom pertama, berarti yang tidak termasuk baris pertama kolom pertama adalah 1608. Jadi itu hasilnya 1608. Lalu min 7 tadi udah tahu ya dari mana? Itu 3658 dari mana? Dari sini. Nah, ini min 7-nya karena dikali min, dia ada di baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua. Berarti yang tidak ada di baris pertama kolom kedua itu adalah 3658. Jadi maka 3658 kayak gini sesuai. Lalu yang keempat juga kayak gitu, plus 4 ini. 3150 itu dari baris dan kolom yang tidak ada di 4 ini. Misal 4 ini adalah baris ke-1, kolom ke-3. Baris ke-1 kolom ketiga yang tidak ada di sini berarti 3150. Nah, 3150 baru dihitung nilainya. 2 ini turun, 1 kali 8 itu 8, lalu 8 dikurangi 6 kali 0 itu 0. Min 7 turun, 3 kali 8 itu 24, dikurangi 6 kali 5 itu 30. Lalu plus 4 ini turun, 3 kali 0 itu 0, dikurangi 1 kali 5 sama dengan min 5. Jadi ini hasilnya 2 kali 8, 16, ini 42, ini min 20. Hasilnya ternyata juga sama, 38, sama dengan metode Sarus. Jadi kalau matriks berordo 3 kali 3,
terserah, mau pakai metode Sarus juga bisa, mau pakai minor atau Laplace juga bisa gitu. Lalu yang kedua, apa langkah yang kedua? Mencari nilai kofaktor C. Nah, mencari nilai kofaktor C. Misal ini saya copy ya, biar nggak bolak-balik. Nah, saya copy di sini. Nah, ini M1. Ini M1, M2, M3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, M1 ini minor 1, 1. Ini adalah 2 ini. 1, 1 kan satu baris ke 1 dengan kolom ke 1. Jadi M1, 1. Nah, itu adalah 2 ini. Mana anggota yang tidak termasuk dalam baris ke 1, kolom ke 1. Nah, ini adalah 1608. 1608. Lalu M2 ini adalah di 7 ini. Di 7 ini karena dia baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua, jadi yang tidak termasuk baris pertama, kolom kedua itu 3658. 3658. Nah, kayak gitu. Lalu M3 itu ada di 4 ini. Karena dia baris pertama, kolom ke-3. Nah, ini. Jadi istilahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Terusnya itu bisa ditulis ini M2, 2 dari ini M7, 7 dari ini M4 dari ini M3 dari ini M1 dari ini M6 dari ini M5 dari ini, seharusnya M0 dari ini, M9 dari ini. Bisa ditulis seperti itu. Tapi kalau ini pakainya kayak gini. Lalu ini kan tadi sudah ya. Kalau 4 ini baris pertama kolom ketiga berarti sisanya 3150, 3150. Kalau M4 berarti dia yang di 3 ini. Baris kedua kolom pertama. Jadi sisanya yang tidak termasuk dalam ini adalah 7408. 7408. Nah, itu minornya. Lalu M5 itu adalah di 1 ini, dia baris pertama, kolom kedua. Baris kedua juga kolom kedua. Berarti yang tidak termasuk baris kedua kolom kedua adalah 2458. 2458. Nah, kayak gitu. Lalu M6 tadi 1 2 3 4 5 6. 6 berarti di 6 ini. 6 ini berarti dia baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga berarti yang tidak termasuk dalam ini adalah 2750. 2750. Lalu M7 itu adalah 5 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini di 5 ini adalah baris ketiga. Baris terakhir sama kolom yang pertama. Berarti yang tidak termasuk dari ini adalah 7416. 7416. Nah, lalu M8 itu 0 ini, berarti 0 ini adalah di baris ketiga kolom kedua. Nah, itu berarti yang tidak termasuk dalam sini adalah 2436. 2436. Tuh. Lalu M9 ini adalah di 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini di 8 ini dia barisnya ketiga, kolomnya juga ketiga. Berarti yang tidak termasuk dalam baris sama kolom ini adalah 2731. 2731. Nah, seperti itu. Lalu, untuk mencari ininya udah diketahui minornya. Itu dicari determinannya, yaitu diagonal ke kanan dikurangi diagonal ke kiri. 1 kali 8, 8. Dikurangi 6 kali 0, 0 sama dengan 8. 3 kali 8 sama dengan 24. Dikurangi 6 kali 5 sama dikurangi min 30. 3 kali 0, 0, dikurangi 1 kali 5, 5, 0 dikurangi 5. 7 kali 8, 5, 6 dikurangi 4 kali 0, 0. 2 kali 8, 16 dikurangi 4 kali 5, 20. 2 kali 0, 0 dikurangi 7 kali 6, 7 kali 5, 35. 7 kali 6, 42 dikurangi 4 kali 1, 4. 2 kali 6, 12 dikurangi 4 kali 3, minus dikurangi 12. 2 kali 1, 2 dikurangi 7 kali 3, 21. 2 dikurangi 21 min 19. 12 min 12, 0. 42 min 4, 38. 0 min 35 min 35. 16 min 20 min 4.
56 dikurangi 0, 56, 0 dikurangi 5 min 5, 24 dikurangi 30 min 6, 8 dikurangi 0, 8. Nah, ini jangan lupa untuk menjadi matriks kofaktor atau nilai kofaktor itu harus dikalikan plus min plus min plus min plus min plus. Jadi 1 ini plus, 2 ini min, plus min plus min plus min plus. 8 kali plus berarti tetap 8 ya. Lalu min 6 kali min kali min positif, jadi plus 6. Nah, ini plus 6. Lalu min 5 dikali plus itu min 5. Lalu 56 dikali min itu min 56. Min 4 kali plus tetap min 4. Min 35 kali min dikali min itu sama dengan 35. Lalu 38 kali plus 38, 0, ini 0, min 19 ini min 19 tetap. Jadi, kofaktor dari matriks A sama dengan 2, 7, 4, 3, 1, 6, 5, 0, 8 itu adalah 8, 6, min 5, min 5, 6, min 4, 35, 38, 0, 19. Itu. Ini saya hapus dulu. Nah, jadi sekarang tinggal mencari adjoint. Matriks C-nya ini, adjoint-nya dari kofaktor ini. Adjoint dari kofaktor ini yaitu tinggal kofaktornya ditranspos dari baris menjadi kolom. Baris pertama nih, 8 min 5, 6, 38. Menjadi, salah. Jadi, baris ini 8, 6, min 5, ini kan baris pertama, itu menjadi kolom pertama. 8, 6, min 5. Jadi, baris menjadi kolom. Lalu baris kedua, min 5, 6, min 4, 35 menjadi kolom. Min 5, 4, min 4, 35. Lalu baris ketiga, 380 min 19 menjadi kolom 380 min 19. Jadi kayak gitu. Jadi yang awalnya C, 86 min 5 sebagainya menjadi 8 min 56, 38, 4 min 4, 0 min 5, 35 min 19. Ini adalah adjoint dari kofaktor C. Lalu untuk mencari inverse-nya, maka A inverse, matriks A inverse sama dengan 1 per det A dikali C transpose, jadi C transpose. Jadi 1 per 38 dikali 8 min 5, 6, 38, 6 min 4, 0, min 5, 35, min 19. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.